Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam. Wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Bapak Ibu Kanda Yunda yang berbahagia, pada pagi hari ini kita masih berjumpa di arena Jum'iyah kajian Jumat pagi KBPI. Sekarang ini sudah menginjak yang ke-213. Wah, luar biasa. Gitu. Ya, Pak Prof Musni ini yang kedua ya, Prof. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya, pada pagi hari ini temanya yaitu meluruskan pemahaman dalam berislam. Ya, kita tahu Prof Musni ini juga sebetulnya pernah jadi direktur di Ibnu Khaldun. Ya, beliau sekarang Dewan Pakar di KBPI dan juga seorang sosiolog yang aktif juga di media sosial. Ya, saya sering ikuti, ya selalu kasih like atau sekali-kali komen. Baik, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Prof, 45 menit itu pemaparan sampai jam 6.45 dan nanti dilanjutkan dengan dialog tanya jawab ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadirin Jum'iyah kita merata, ini ada yang dari Papua, Maluku, dari Balikpapan ya, yang belum dari Palu juga ada Ciputat. nih, dari Ciputat nih, Kampung Utan. Yang belum kelihatan nih dari Bengkulu nih yang rajin hadir nih, dan Jambi. Ya, baik, Prof, biar menghemat waktu juga agar lebih banyak informasi paparan dan pencerahan buat jamaah Jum'iyah KBPI, pada Prof Musni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda dan Yunda yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah di pagi hari yang indah ini kita kembali berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di hari Jumat yang penuh keberkahan ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon pada panitia Pak Adinda Maulana untuk menampilkan makalah singkat saya dalam bentuk PowerPoint untuk kita simak sama-sama apa yang saya sampaikan. Paling tidak saya ada rubah sedikit judul yang pertama disampaikan, tapi intinya itu tidak jauh berbeda. Pertama, saya memulai dengan menyampaikan pengantar, dan di dalam pengantar itu tidak lain bahwa Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Kemudian selain hudal lil muttaqin, hudal linnas. Kira-kira itulah yang sebagai pengantar yang ingin saya sampaikan. Sampai hari ini di negeri yang kita cintai ini, Al-Quran itu belum menjadi hudan. Kita belum mengamalkan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai kompas, sebagai jalan untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan ini adalah tantangan paling besar sebagai bangsa, sebagai umat yang ingin supaya negeri ini cepat atau lambat kita bisa wujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertanyaannya, mengapa tidak mudah kita jalankan Al-Quran itu sebagai hudan? Saya sudah mencoba melihat ada tantangan eksternal, ada tantangan internal, kemudian selain itu juga pada pembahasan selanjutnya itu ada masalah kelemahan di kalangan umat Islam, khususnya ulama kita, dan ada pemahaman agama yang seolah kontradiksi. Nah,
Itulah barangkali dan terakhir adalah penutup. Bapak-bapak yang saya hormati, sekali lagi kita menghadapi tantangan real, tantangan yang sangat besar. Kita bersyukur pada Allah, bangsa Indonesia mayoritas umat Islam. Akan tetapi ekonomi ini betul-betul memprihatinkan pada kita semua. Seluruh lini dikuasai oleh orang lain. Dan kita pada umumnya banyak digunakan untuk kepentingan mereka. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, karena ada kolaborasi antara penguasa dan pengusaha. Jadi akhirnya apa? Demi pertumbuhan ekonomi, kemudian rakyat termarginalisasi, tersisihkan gitu. Seterusnya ini Pak, tantangan yang kita hadapi. Ada teman saya, mudah-mudahan saya coba kirimkan link Zoom pada pagi hari ini. Ada teman dari Malang yang bernama Slamet Abdul Hamid ya. Dia mengirim WA kepada saya tentang situasi kita. Dia beri judul Indonesia Rasa Cina. Rakyat Indonesia masih tidur terlelap di tempat gelap. Dan dia menyebutkan ada 45 sektor dan pasti banyak lagi yang dia coba tulis yang semuanya itu dikuasai saudara-saudara kita Cina gitu. IKN yang banyak dipersoalkan, hakikatnya nanti itu yang akan mendominasi di sana adalah mereka. Mengapa? Ya, ujungnya karena mereka yang punya uang. Kemudian juga Wadas disebutkan juga Cina, kemudian Rempang yang sempat ribut tapi sekarang sudah redup, itu juga mereka kuasai. Kemudian Pantai Indah Kapuk, ada yang namanya PIM 1, PIM 2. PIM 2 itu daerah Banten itu sudah dikuasai oleh mereka, dan rakyat berdemo tidak diperhatikan. Tidak ada perlindungan terhadap mereka. Aparat kita bekerja sama dengan pengusaha dan akhirnya rakyat menderita. Dipaksa untuk mereka menjual tanah mereka dengan harga murah, sementara mereka entah kemana akan pergi gitu ya. Apalagi anak cucu mereka. Kemudian juga vaksin COVID-19 juga disebutkan di situ, juga yang bermain di situ adalah saudara-saudara Cina. Hutang juga yang paling banyak mengemplang hutang itu adalah dari mereka. Kemudian TKA kita tahu juga seterusnya. Jadi saya mempersingkat saja. Selanjutnya Pak. Jadi begitu banyak, semua sektor mereka kuasai, termasuk rumah sakit. Coba kalau bapak-bapak lihat rumah sakit swasta yang ada itu, mereka semuanya gitu. Saya pernah diberitahu oleh salah seorang dirjen anggaran, dirjen di Kementerian Keuangan, bahwa itu kan ada ketentuan CSR. Tapi para pengusaha besar itu, dia pakai CSR itu, mereka membentuk yayasan, kemudian mereka mendirikan rumah sakit dan berbagai aktivitas sosial yang akhirnya bukan lagi untuk kepentingan sosial, tetapi juga untuk bisnis gitu ya. Itu mereka melakukannya. Teman-teman semuanya, sekali lagi begitu banyak tantangan eksternal yang kita hadapi dan kita tidak berdaya. Mengapa kita tidak berdaya? Karena ada kolusi antara penguasa dan pengusaha gitu. Dan itu terus berlanjut. Saya pernah bertemu dengan salah seorang pejabat di suatu instansi penegak hukum. Saya memprotes mengapa PSN ini dibiarkan begitu saja, kemudian mengambil tanah-tanah rakyat itu, dan seolah mereka dilindungi. Apa kata dia? Kita tidak bisa menghukum mereka, tidak bisa kita memenjarakan mereka, karena kalau itu kita lakukan, tidak ada investasi. Padahal negeri ini memerlukan investasi, dan yang bisa melakukan investasi adalah mereka. Jadi mereka itu kemudian juga dengan asing. Tapi investasi asing ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya dan pengalaman saya
Saya pulang ke kampung halaman saya di Sulawesi Tenggara. Kita tahu di Sulawesi Tenggara itu ada tambang nikel, smelter nikel. Di pesawat saya menyaksikan 70% yang naik di pesawat itu adalah orang-orang Cina dari Cina daratan. Kemudian masuk, ada yang ke Sulawesi Tengah, ada yang ke Sulawesi Tenggara. Smelter itu nggak ada satupun yang bisa masuk di situ. Gubernur nggak bisa masuk, bupati, wali kota, apalagi pejabat di bawah itu sendiri. Kemudian di sore hari itu puluhan kapal berjejer mau masuk ke pelabuhan itu. Entah siapa yang mengawasi mereka. Dan itulah investasi smelter yang kita bangga-banggakan. Dan Allah yarham Faisal Basri mengatakan 90% hasil smelter itu nikel itu dibawa ke Cina, dijual dengan sangat mahal dan duitnya nggak masuk ke Indonesia. Ini situasi yang terjadi dalam masalah eksternal yang dihadapi umat, hadapi bangsa dan negara. Kemudian masalah tantangan internal. Tantangan internal ini pertama itu pemisahan agama dengan politik. Saya merasa betul, coba kalau Anda pergi di berbagai tempat, itu seolah agama itu nggak hadir gitu. Nggak hadir itu dalam artian spirit agama itu nggak hadir gitu. Jadi betul-betul pemisahan. Kalaupun ada doa itu ya doa formalitas lah begitu. Tapi spirit kan yang dikehendaki itu tidak hanya simbol-simbol. Tapi lebih banyak kalau menurut saya adalah spirit keagamaan di mana di dalamnya itu ditanamkan kejujuran, kebenaran, keadilan, dan itu nggak ada nyaris. Nyaris nggak ada di situ. Pergilah ke di berbagai perusahaan besar itu nggak ada seperti itu. Kemudian tidak paham Al-Quran. Kita terus terang aja, saya termasuk pernah hafal Al-Quran, tapi saya disuruh menghafal, saya tidak tahu artinya gitu. Nanti sekarang ini pelan-pelan saya coba memahami satu persatu gitu. Ini realitas. Yang hafal Quran ini nggak tahu apa arti Al-Quran itu sendiri, apalagi yang nggak hafal. Ini tantangan yang dihadapi oleh kita. Bagaimana sistem pembelajaran di pesantren, di perguruan tinggi tidak hanya menghafal, tapi juga mencoba memahami makna dari Al-Quran itu sendiri hingga kita bisa aplikasikan. Kemudian yang ketiga, salah paham dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi Quran ini seolah kontradiksi dengan hadis. Misalnya, sebentar lagi kita akan masuk puasa. Ada hadis Nabi yang sangat populer itu, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa kita. Bahkan ada yang mengajarkan kalau kita istighfar, kita apa, diampuni dosa kita. Tetapi kita juga faham di dalam Al-Quran itu disebutkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau kita berbuat kebaikan itu pasti kita akan melihatnya, kebaikan yang kita lakukan itu. Sama juga sebaliknya kalau kita berbuat yang tidak baik, yang jahat itu sendiri. Tapi bagaimana memaknai antara yang tadi diampuni dosa kita dan kemudian Tuhan akan memperlihatkan atau kita akan melihat kebaikan kita, kalau baik baik, kalau jahat jahat gitu ini ya. Nah, inilah sesungguhnya soal kontradiksi dalam ayat dan hadis ini yang kemudian dimaknai, menurut saya dimaknai salah. Kalau kita, makanya jangan heran kalau banyak sekali orang naik haji karena kalau pergi ke sana diampuni dosanya gitu dan masuk surga. Padahal kalau kita lihat dari hadis dari Al-Quran ini, kalau kebaikan yang kita akan lihat, kalau kejahatan yang kita lihat, dan itulah sebabnya ada raqib wa atid yang akan mencatat kebaikan kita, kejahatan kita. Jadi kemudian ada al-mizan, timbangan. Kalau di akhirat itu, kalau kita baik, akan baik, kita akan masuk surga. Kalau lebih banyak kejahatan kita, maka itu juga kita akan masuk neraka. Nah, ini tidak sinkron pemahaman kita di dalam kehidupan hingga merajalela korupsi, merajalela ketidakbenaran, merajalela perbuatan yang akhirnya seolah agama itu, Al-Quran itu tidak menjadi hudan bagi kita. Kemudian mayoritas Islam ini masih berpendidikan ya kurang baik ya, tidak baik ya. Kalau saya mengatakan mereka bodoh, saya tidak terlalu arif, terlalu bijak. Jadi
pendidikan mayoritas bangsa kita itu tamat SD dan tamat SMP. Dan itu juga banyak buta politik. Tidak paham, apalagi tidak paham Al-Quran, tidak paham Islam dengan baik itu. Kemudian yang kelima itu mayoritas umat Islam itu miskin. Mohon maaf saja di kalangan kita yang hadir pada saat ini di dalam forum kajian KBPI ini pasti sudah masuk golongan yang orang yang punya ilmu yang banyak, kemudian mudah-mudahan tidak masuk golongan miskin. Tapi saya ingin mengatakan jumlah orang miskin itu masih sangat besar. Kalau menurut Bank Dunia 194 juta orang masih miskin di Indonesia, dengan garis kemiskinan itu sekitar kalau kita berpenghasilan 3 juta lebih itu. Tapi BPS mengatakan kalau kita berpenghasilan sekitar 600.000 per bulan, maka itu kita sudah tidak miskin. Jadi ini tantangan berat yang dihadapi umat Islam, bangsa Indonesia untuk bangkit, melawan ketidakadilan, melawan hal-hal yang merugikan bangsa dan negara kita. Terus, Pak. Kemudian tantangan dan ulama. Jadi kita tahu, saudara-saudara, mohon maaf ya, banyak ulama kita ini pemahaman agamanya itu sempit. Saya pernah berguru pada Kiai Haji Ibrahim Hussein, kepada Kiai Haji Zaini Miftah, kemudian Kiai Mashkur, kemudian Kaswan Singgodemojo, dan macam-macam. Mereka itu kalau menurut saya memiliki pandangan ilmu yang cukup luas. Tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu akhirat. Tetapi ketika kita mendengarkan khutbah di Jumat itu, maka nggak ada sedikit pun mengkaitkan ada antara kehidupan nyata dengan kehidupan, dengan ajaran agama, ajaran Al-Quran itu sendiri. Akibatnya apa? Ya, kalau kita sudah keluar dari masjid, tidak bisa lagi kita wujudkan apa yang kita yakini Al-Quran itu sebagai hudan. Dan dalam sejarah itu kita menemukan begitu banyak ilmuwan kita, misalnya Ibnu Sina, kemudian Ibnu Khaldun, dan seterusnya. Mereka ini adalah ilmuwan tidak hanya ahli dalam satu bidang, tetapi mereka menguasai berbagai ilmu pengetahuan, hingga ketika mereka menyampaikan pandangan itu komprehensif. Boleh dikatakan, fid dunya hasanah, fil akhirat hasanah. Sebaliknya, para mubalik kita, ulama kita itu kalau bicara, pokoknya hanya supaya masuk surga. Dan itu saja, bahkan lebih parah lagi, bukannya mengambil dasar dari Al-Quran, tapi mengambil pandangan dari pandangan para pakar. Itu tidak salah, tetapi pakar itu berbeda-beda di dalam memahami sesuatu ayat. Karena itu saya diberitahukan oleh Ibrahim Hussein, itu fikih, itu pendapat. Jangan Anda tertipu dengan pendapat itu. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu, dan ya terus saya persingkat saja supaya kita ada dialog ya. Lanjut ya Pak, lanjut. Kemudian ada Ibnu Rushd, Ar-Razi, dan seterusnya. Mereka adalah ilmuwan yang luar biasa, komprehensif, banyak ilmunya, tidak hanya ilmu dunia, tapi tidak hanya ilmu akhirat, tapi ilmu dunia. Terus lanjut Pak, supaya tidak terlalu panjang ya. Kemudian yang kedua yang dihadapi itu adalah miskin harta. Jadi yang kita hadapi itu miskin harta, mereka yang menamakan diri sebagai ulama dan mubalik. Kita bisa mengatakan banyak yang miskin harta. Dampaknya dengan memakai, mohon maaf ya, memakai sorban sebagai simbol ulama, dai, mubalik, melacurkan diri demi mendapatkan uang dan jabatan. Itulah realitas kehidupan yang kita saksikan sehari-hari. Kemudian ketiga, lemah ruhul jihad. Dampak dari miskin ilmu dunia dan miskin harta, lemah pula ruhul jihad. Ini fenomena sebagian masyarakat kita, sebagian ulama kita, dai kita, dan seterusnya, yang memang kita harus sadarkan mereka agar tidak terus-menerus terjadi seperti sekarang ini. Terus, Pak. Dampak negatif ilmu dunia. Pertama, Al-Quran sebagai hudan gagal dibumikan. Mengapa? Ulama, dai,
tidak bisa menjadi pembawa hudan di tengah-tengah masyarakat. Kedua, masyarakat gagal diperbaiki. Ketiga, Al-Quran tidak menjadi sulu kehidupan. Keempat, kejahatan merajalela. Kelima, kebobrokan bangsa dan negara. Keenam, rakyat menderita lahir dan batin, dan itulah realitas yang kita saksikan. Terus, Pak. Terus. Nah, ini dia. Tadi saya sudah sebutkan memahami ajaran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Terus, Pak, kita sudah tahu itu artinya. Kalau kemudian ada hadis Nabi. Nah, itu yang harus kita maknai bagaimana ini nih. Hadis Nabi itu mensama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa kita. Sekarang kalau diampuni, maka apa gunanya ada al-mizan itu sendiri. Al-mizan. Apa gunanya ada rakib dan atid yang mencatat kebaikan dan keburukan kita gitu. Di kiri kita ada akib, di sebelah kiri, sebelah kanan ada malaikat yang mencatat kebaikan kita. Artinya apa? Perbuatan apapun yang kita kerjakan itu tidak mungkin hilang. Tapi hadis ini mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus, Pak. Terus lagi. Jadi, nah kemudian ini ada rakib. Rakib yang kemudian ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah satu lagi, yang lain sebelah kiri. Terus wama yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan atid yang mencatat. Terus, Pak. Terus al-mizan. Jadi ini ayat yang menggambarkan adanya al-mizan di akhirat nanti yang akan menimbang kebaikan dan keburukan kita. Tadi kalau kita pegang hadis tadi itu dihapus dosa kita, apa arti daripada al-mizan itu sendiri? Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya dan cukuplah bagi kami sebagai pembuat perhitungan. Terus, Pak. Jadi akhirnya kita sampai pada penutup. Saya ingin menegaskan bahwa kita menghadapi sekali lagi tantangan dalam kehidupan ini di mana umat Islam mayoritas, tetapi penguasaan ekonomi itu sangat minoritas, dan disinilah tugas kita menyadarkan adik-adik kita di KBPI, di PII, dan di mana-mana, ada di HMI, ada PMI, dan dimanapun, supaya memanfaatkan momentum sekarang ini untuk membangun kekuatan ekonomi. Mudah-mudahan ekonomi kita di masa depan itu bersifat berlaku-tupat. Di tengahnya adalah kelas menengah yang sangat kuat, walaupun banyak orang kaya, kita nggak usah musuhi orang kaya, tetapi di tengahnya itu adalah umat Islam yang berperan atau menguasai ekonomi di kelas menengah. Dan saya lihat Purbaya ini, Menteri Keuangan kita cukup bagus, tetapi juga menghadapi tantangan. Dia mengatakan APBN ini adalah untuk rakyat. Nah, maka dia nggak setuju kalau APBN itu digunakan untuk membayar utang WUS. Tapi semua pandangan dia, selain ada kredit 200 triliun, tapi juga ada kredit tanpa agunan 5 juta sampai 500 juta. Mudah-mudahan adik-adik kita yang masih muda-muda ini memanfaatkan momentum itu untuk membangun bisnis dalam segala bidang, hingga sekali lagi kita tidak menjadi miskin. Karena betapapun kita mayoritas, tapi kalau kita miskin, kita tidak bisa berbuat banyak untuk kebaikan bangsa kita, negara kita. Dan terakhir, mudah-mudahan Al-Quran yang menjadi hudan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena itulah yang sesungguhnya bisa membawa bangsa kita ini selamat dari keadaan yang sekarang ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Kita Muslim, tetapi faktanya kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Hingga kebobrokan di negeri ini, korupsi merajalela di mana-mana, dan terjadi hal-hal yang akhirnya merugikan bangsa dan negara, khusus di saya. Komentar dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pemaparannya sebagai pemantik pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah raise hand, ini sudah ada 2 orang. Segera waktu dialog kita ini ada waktu yang cukup, mudah-mudahan ya ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Memang pada saat ini kita perlu meningkatkan kegiatan dakwah kita, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sudah ada 3 orang, baik. Yang pertama saya persilahkan kepada Kang Kuskus ya, lalu Gus Wahid dan Ustadz Agus Salim. Silakan Kang Kus, mohon singkat to the point biar nanti pemaparan dan pembahasannya lebih luas. Silakan Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya melihat ada pemaparan yang sangat bagus di awal. Cuma sebenarnya ketika paparan pertama itu bagaimana Cina itu bisa menguasai Indonesia dan PIK dan yang lainnya, saya pikir satu hal yang wajar saja karena mereka berbuat seperti itu berdasarkan kaidah-kaidah yang dimiliki oleh mereka untuk menguasai dunia. Cuma yang jadi masalah sebenarnya seperti yang saya tulis, sebenarnya kan bukan kesalahan kita. Seharusnya kita pun seperti itu. Kita harus bisa menguasai juga. Artinya ini sebenarnya sudah dilakukan. Bagaimana potensi di KB ya, potensi di KB untuk menguasai beberapa perekonomian. Cuma kan itu belum full gitu. Karena memang kalau bicara orang Cina menguasai PIK dan yang lainnya, kenapa harus disalahkan gitu? Karena sesungguhnya di dalam kehidupan Islam pun harus seperti itu. Kita harus berjamaah, jangan hanya berjamaah ngumpul di KB aja, tetapi juga kita harus menguasai sebuah kawasan gitu. Karena kalau di zaman Rasul itu sampai membuat sebuah perkotaan, Si'ib, kemudian Arkom, sampai membuat sebuah negara, Madinah. Nah, permasalahannya kita kongres saja setelah Ngawangkong beres tidak ada gerakannya. Sebenarnya sudah dilakukan oleh KBPI. Bagaimana menguasai perekonomian dan yang cuma urusannya itu belum full. Misalnya ada ketua ya di KB yang sudah menguasai ISE dan yang lainnya. Urusannya kan belum mampu mengoptimalkan kemampuannya itu. Misalnya kenapa kita harus nyinyir dengan KKN gitu dan korupsi gitu. Sementara KKN itu sendiri anaknya ini hak is okay. Artinya bagaimana keluarga besar yang di pusat itu memberikan peluang-peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh KB-KB yang punya potensi gitu ya. Dan saya pikir KKN tidak salah selama itu baik. Kemudian yang kedua bukan lafal dalam bibir, tetapi istighfar itu tentu akan diampuni segala dosanya.
baik sebelum, sekarang, dan yang akan datang. Karena apa? Itu bukan kalimat yang dilafalkan, tetapi gofaro kembali kepada rel yang benar. Jadi ya tentu itu akan dihapus segala dosanya. Misalnya kita sudah melakukan kejahatan-kejahatan, kemudian kita kembali gofaro itu Dipersingkat, Kang. memasuki ruang, gitu ya Kang. Jadi di luar jalan rel, bisa kereta keluar rel, yaitu sesuatu yang dosa. Tetapi kalau kereta itu dibalikan kepada relnya, itu adalah gofaro. Dan di negara kita itu orang-orang yang gofaro itu ya harus, misalnya itu kan dihapus, misalnya orang yang korupsi kemudian diponis, itu kan hapus kesalahannya, karena itulah gofaro yang dia lakukan ya. Istighfarnya seperti itu, bukan hanya lisan saja. Di persidangan itu dia menyatakan salah dan dia harus dihukum dan dia akan kembali kepada jalur yang benar. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Kang Kuskus. Gimana, dikumpulkan dulu, Prof? Apa satu-satu? Boleh kumpulkan aja. Oh, ya. Saya Silakan, Gus Wahid. Ya, mohon juga sama singkat padat. Ya, Gus Wahid. itu saya setuju ya, masalah umat Islam itu adalah masalah pemahaman dan pengamalan itu. Jadi ya kalau pemahamannya juga terjadi satu kesalahan ya tentu berimbas kepada sikap dan perilakunya, termasuk pemahaman kita terhadap hadis ya. Tadi itu yang disampaikan oleh Musni ya. Jadi barang siapa berpuasa akan diampuni. Tapi berpuasa yang seperti apa? Karena juga ada hadis lain ya. Kamin so'min laisa min so'mi al-ju' wal atos. Banyak juga orang yang puasa itu ya tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dalam perspektif hadis yang lain, karena juga memahami Al-Quran tanpa hadis juga susah gitu. Dan juga memahami tanpa pandangan ulama, walaupun kita tidak kemudian memutlakkan, kita harus berusaha untuk berijtihad sendiri ya mungkin pemahaman kita sendiri juga yang kurang, yang lengkap, sehingga mengesankan seakan-akan antara Al-Quran dan hadis itu ada kontradiksi. Betul juga sholat ya, orang yang sholat begini ya, tapi juga ada juga di yang lain ya, bahwa sholat yang sahun, yang abai, itu malah celaka gitu loh. Betul juga haji, barang siapa berhaji, tapi juga ada hadis yang lain, aku lemparkan haji itu kalau dalam berhajinya itu mendapatkan dari yang tidak benar. Nah gitu, artinya memang tidak ada itu kontradiksi, cuman pemahaman kita mungkin menjudge gitu, seakan-akan itu ada kontradiksi. Karena memang itu misteri ya. Kita memang di satu sisi ada semacam tasjid, motivasi dari agama, tapi kita tidak terlalu over pede. Makanya ada semacam kita perlu satu harapan ya, yaitu jadi itu. Nah, saya percaya persoalannya sekarang bagaimana merubah. Nah, itu pentingnya ini. Bagaimana merubah. Nah, ini. Nah, Al-Qur'an juga memberikan satu resep ya. Innallaha la yaghfiru hatta yaghfiru. Nah, dulu saya selalu melompat ya, bahwa ada skala prioritas. Misalnya apa? Jaga diri kamu, keluarga kamu. Wa'andir ashiratakal aqrabin. Nah, saya melihat banyak juga para kritikus itu kemudian melompat gitu loh. Melompat itu langsung yang dikritik itu negara gitu. Tapi tidak pernah apa yang menyebabkan semua itu termasuk diri kita sendiri ya. Ya mungkin keluarga kita sendiri itu. Dan dalam kewajiban kita, mas'uliyat kita itu ada levelnya, marohil ya, ada tingkatannya. Kita bukan pejabat, tapi kita kadang-kadang bergaya pejabat gitu loh. Nah, bergaya pejabat, bergaya presiden itu. Banyak teman saya itu yang kemudian mengkritik presiden, padahal dia itu nggak punya kekuasaan, nggak punya kemampuan apa. Nah, makanya inilah yang kemudian kita harus menyadari skop ya, tanggung jawab itu. Jangan kita melompat. Dalam Al-Quran itu pun ada namanya aulawiyat, yaitu prioritas ya. Misalnya wa'andir ashiratakal aqrabin. Kasihlah peringatan kepada yang paling dekat ya, teman kita, keluarga kita dulu. Ku anfusakum wa alikum naro. Ada prioritas. Nah, sering lagi kita tuh melompat.
Saya sering banyak punya teman-teman yang kemudian apa, dia nggak punya kapasitas apa-apa, dia tidak punya jabatan apa-apa, tapi karena dia tidak tahu apa-apa gitu. Dan saya sama seperti saya dulu, saya ini pengkritik, saya dulu juga demo ya di UGM gitu ya. Tapi setelah saya menjabat, saya ini pernah jadi konjen, saya pernah jadi duta besar, perizinan staf khusus, saya merasakan apa itu nggak bisa apa-apa. Dan sekarang akhirnya saya menyadari, ya, padahal saya itu sudah all out ya menurut saya. Tapi akhirnya ya, yang penting ayo kita anu diri apa itu, saya merubah. Saya ingat apa nasihat dari Yusuf Qaradawi, yaitu ya ghair nafsak. Kalau kamu ingin merubah alam ya, itu ghair nafsak, rubahlah dirimu. Wa taghyir tarikh wal alam, akan berubah sejarah dan kehidupan yang lain. Jadi saya begitu, kalau saya misalnya ada pemerintahan yang nggak becus, berarti diri saya nggak becus. Karena pada satu saat pada zaman apa itu Umar ya, pada zaman Abu Bakar itu kok baik ya. Itu loh. Nah, tapi pada zaman Ali itu nggak banyak pembunuhan. Nah, kok Ali ditanyakan, kenapa kok zaman dulu kok begitu ya, tapi sekarang karena kata Ali itu, karena waktu zamannya Abu Bakar rakyatnya seperti saya, tapi pada saat saya jadi khalifah rakyatnya seperti kamu. Artinya begitu loh. Artinya apa? Mari kita, dan di dalam Al-Quran itu memberikan satu apa itu blaming itu apa bagus itu, misalnya benar dzalamna anfusana. Jadi jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Kenapa orang kaya, orang lain kaya kita tidak? Ya jangan salahkan orang lain, kita sendiri yang nggak bisa kaya. Kenapa orang itu berkuasa kita tidak berkuasa? Karena kesalahan kita sendiri. Nah, Ya. oleh karena itu ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita itu, ayo kita itu jangan menyalahkan siapapun. Ayo kita perbaiki diri dari diri kita, dari teman kita, dari keluarga kita. Nah, hopefully one day itu kita akan mencapai sampai ya akhirnya kita akan menguasai semuanya. Saya pikir Baik. itu sekedar apa itu komen ya. Terima kasih. Ya, terima Baik, kasih. terima kasih Gus. kasih. Untuk menanggap satu lagi untuk sesi yang pertama, termin pertama yaitu Ustadz Agus Salim ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin raise hand jangan diturunkan langsung ya, nanti biar terbaca terus oleh host. baik akan ditunjukkan, yang buruk akan Ya, ditunjukkan. pertanyaannya. Eh, di situ disebutkan soma Ramadhana imanan wahtisaban. Kita harus ingat ihtisaban itu apa? Itu yang orang-orang seolah-olah hanya terpaku pada mansoma saja. Ihtisaban itu kan satu bentuk perhitungan betul. Ada semacam upaya introspeksi atas kelemahan-kelemahan dia, baik itu di bidang apa saja, ibadah, sosial, politik, ekonomi, dan seterusnya. Itu komprehensif sifatnya. Kalau tidak, ya itu tadi yang dikatakan oleh Gus Wahid, ya banyak orang puasa hanya lapar dan haus saja. Yang saya tanyakan Pak Prof. Musni, bahwa dengan kondisi seperti itu, lalu tahapan apa yang kira-kira dalam jangka ini yang ya situasi sekarang lah ya, kita melihat situasi sekarang ini, apa yang mesti kita lakukan dalam perbaikan tadi itu. Sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk Ya, terima respon. kasih. Pertama saya ingin merespon yang paling terakhir tadi yang disampaikan Ustaz Gus Salim ya. Saya pikir memang betul di dalam kehidupan kita sebagai bangsa tadi digambarkan sebagai perahu ya. Ada yang ingin merusak perahu itu tentu dengan kepentingan tertentu ya. Ada juga yang ingin menyelamatkan perahu, dan saya kira disitulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ini, di mana semua
di DPR adalah bagian dari kekuasaan. Nah, kalau itu dibiarkan dan masyarakat sipil kita-kita ini diam aja, maka negeri ini tidak mungkin bisa baik. Kenapa? Karena kecenderungan mereka yang berkuasa itu korup. Dan itulah pentingnya di dalam Islam itu watawasobil haq, watawasobil sabr. Itu sesungguhnya menurut saya adalah pentingnya kita menyampaikan yang kita anggap tidak benar kita sampaikan. Tapi di dalam menyampaikan nasihat itu mesti bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan itu yang saya lihat penting dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita di mana semua partai politik itu mendukung kekuasaan gitu. Jadi yang bisa mengkritik kan hanya masyarakat. Kalau partai politik itu jangan lagi harap mereka mau mengkritik yang berkuasa itu. Kenapa? Karena kalau mereka mengkritik, ketua umum mereka yang menjadi menteri bisa memecat mereka, merecall mereka. Nah ini barangkali saya setuju yang sampaikan Ustaz Agus Salim tadi bahwa itu mesti kita terus mengobarkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, tahapan apa yang harus dilakukan? Saya setuju yang Gus Wahid sampaikan tadi itu mesti ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan bagi mereka yang mempunyai kemampuan, manfaatkanlah media sosial itu untuk menyebarkan kebaikan demi kebaikan. Karena kalau kita membiarkan yang akan mendominasi kehidupan sosial kita, lingkungan kita, masyarakat kita adalah mereka yang membiarkan atau menolerir perbuatan yang nggak baik. Jadi itu yang respon saya yang pertama. Yang kedua respon saya terhadap Gus Wahid, saya kira terima kasih Ustaz Pak Kiai sudah menyampaikan pandangan bahwa memang tidak hanya pemahaman agama yang harus kita lebih penting lagi pemahaman yang kita pahami dengan benar dan komprehensif juga harus disertai dengan pengamalan. Itu penting sekali. Dan saya sependapat itu bahwa banyak hadis-hadis yang kita baca itu lebih banyak menurut saya itu untuk memotivasi. Misalnya pada bulan puasa, itu kita puasa, kita banyak zikir dan sebagainya. Itu menurut saya lebih banyak memotivasi orang supaya banyak berbuat baik. Tetapi saya tetap berpendapat kalau kita berbuat baik, kebaikan juga yang kita akan lihat. Kalau berbuat jahat, kejahatan juga. Jadi tidak ada istilahnya itu dihapus. Tetapi ada al-mizan itu kebaikan lebih banyak daripada keburukan gitu. Itu pandangan saya. Tapi memang di dalam kehidupan aja itu kan ada abolisi, ada gerasi dan lain sebagainya. Apakah itu juga yang terkait orang yang berbuat baik kemudian diberi ini amnesti, beri gerasi dan lain sebagainya. Hal yang penting itu kita lakukan adalah mencegah orang untuk berbuat yang nggak baik. Memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, memanfaatkan kedudukan apapun yang kita miliki, yang kita kuasai untuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya. Sementara kita melakukan berbagai pelanggaran hukum, pelanggaran etika dalam kehidupan yang kemudian banyak merugikan masyarakat kita. Jadi saya sekali lagi setuju bahwa kita harus memulai dari diri kita, keluarga kita, dan saya kira itu ajaran agama kita. Dan ini barangkali tantangan yang paling harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita, di lingkungan kita. Bagi teman-teman yang punya ilmu pengetahuan, sebagai ustaz, sebagai ulama, sebagai kiai, jangan pernah berhenti untuk berbicara. Jadi speak up itu penting terus dilakukan karena itulah salah satu sarana yang untuk memperbaiki masyarakat kita. Tapi itu tidak cukup hanya ngomong saja, tapi juga harus memberi contoh, menjadi uswatun hasanah di tengah-tengah masyarakat. Dan kita berharap mereka yang memperoleh kedudukan itu atau memegang kedudukan agar menjadi contoh teladan antara perkataan dan perbuatan. Dan saya ingin menegaskan, saya tidak setuju orang yang bersalah itu kemudian dilindungi dengan kepentingan apa begitu. Kalau orang itu bersalah, dia harus dihukum. Kenapa?
supaya ada efek jerah. Bukan efek jerah saja bagi yang melakukannya, tapi terutama masyarakatnya. Kemudian orang-orang yang memegang kekuasaan agar tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh mereka yang pernah berkuasa. Nah, kemudian masalah KKN. KKN itu saya pikir kalau kita punya anak ini cukup hebat, cukup bagus. Tidak ada salahnya kita beri jalan, buka karpet untuk memegang suatu jabatan. Tapi yang terjadi belakangan ini dan kita orang yang tidak punya kapasitas, kemudian diberi karpet merah oleh bapaknya untuk memegang kekuasaan. Ini yang nggak boleh menurut saya. Itu nggak boleh. Saya sekali lagi tidak bisa. Karena kalau seorang pemimpin diberi amanah untuk memimpin, padahal dia sebenarnya bukan pemimpin, tidak punya kapasitas, tidak punya apa-apa. Yang rusak adalah bangsa ini, yang rusak adalah umat. Jadi faktor pemimpin itu penting sekali, karena itu ada kriteria-kriteria yang harus dipimpin, harus dipilih seorang pemimpin. Tapi di negara kita demi demokrasi itu orang kemudian karena masyarakat kita kan banyak yang miskin, bisa dibayar kasih 100.000, 200.000, kemudian disebar uang lah orang-orang yang sesungguhnya tidak mempunyai kapasitas untuk memimpin. Nah, jadi menurut saya KKN itu apalagi korupsi, saya tidak bisa menolerir yang namanya korupsi. Korupsi itu merampok, merampok uang negara, mengambil uang yang bukan hak dia gitu, dan itu harus dihukum seberat-beratnya. Kalau tidak kita menolerir itu dengan alasan macam-macam, maka akan terjadi kerusakan di negeri yang kita cintai ini. Dan itulah yang sesungguhnya terjadi sekarang ini. Dulu kita melengsarkan Soeharto, Presiden Soeharto dengan isu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa yang terjadi? Lebih gila sekarang ini, Pak. Dan benar Allahyarham Zainuddin MC mengatakan, kalau dulu korupsi di bawah meja, sekarang ini di atas meja dan mejanya sendiri dikorupsi. Jadi saudara-saudara, itu yang terjadi, dan semuanya yang melakukan ini, kalau yang berkuasa itu umat Islam. Ada juga orang-orang yang bukan Islam, ya. Tapi yang di luar yang umat Islam itu para pengusaha, nah itu memanfaatkan kekuasaan yang korup itu untuk semakin memperkaya diri mereka, dan itu kita harus lawan. Jadi sekali lagi, korupsi tidak boleh kita biarkan. Kita harus melawannya. Jadi saya nggak setuju kalau kita demi untuk apa menolerir yang namanya korupsi. Ar-rashi wal murtashi finnar, itu kan tegas betul hadis Nabi seperti itu. Nah, kemudian ekonomi kita. Ekonomi saya kira itu kan terjadi seperti sekarang ini karena politik, ya. Saya masih ingat sekali bahwa umat Islam ini mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, jangan lagi dia diberi kesempatan untuk menjadi kaya. Apalagi biasanya kalau sudah kaya, belum sudah mau jadi menteri, mau jadi penguasa, dan sebagainya. Pada saat itu dipikir orang Cina kalau kaya raya tidak akan masuk ke dalam kekuasaan. Tapi setelah reformasi, apa yang terjadi? Mereka banyak yang memang mereka penguasa, bahkan membiayai seorang yang ingin menjadi penguasa, dan pada saat orang itu berkuasa, kemudian mereka diberikan berbagai fasilitas, berbagai kemudahan, dan akhirnya mereka semakin kaya raya dan mengendalikan negara. Nah, ini harus lawan, tapi cara melawannya. Jadi, seperti yang kita harus lakukan itu mencerahkan masyarakat, menyadarkan masyarakat, memberi optimisme, dan tentu kita harapkan mereka yang berkuasa seperti Purbaya ini betul-betul konsisten untuk membesarkan yang kecil. Jadi saya setuju yang pernah disampaikan Anies Baswedan itu, bahwa membesarkan yang kecil tapi tidak mengecilkan yang sudah besar. Nah, itu barangkali yang menurut saya, respon saya yang harus kita lakukan di dalam menapaki perjalanan hidup kita ke masa depan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sambil mungkin ada yang lain, saya ingin mungkin ada yang saya disampaikan, ya.
Sebelum itu gini Prof, di negara kita ini kan mengikuti trias politika, ya, yang dikembangkan oleh John Locke, yang dikembangkan oleh Montesquieu. Masing-masing kekuasaan yudikatif, legislatif, dan bisa-bisa agar tidak terkontaminasi. Nah, fenomena yang terjadi di kita ini, eksekutif, ya, tentu harus diawasi oleh yudikatif dan juga legislatif. Tapi gimana? Legislatifnya kan anak buahnya yudikatif, apa anak buahnya eksekutif, Prof? Dan legislatif juga digaji juga harus ada persetujuan dari eksekutif. Nah, menurut Prof sebagai sosiolog, bagaimana nih Prof? Jadi kalau kita ini kan menganut paham tentang trias politika. Ada yang namanya yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Kalau praktek kita, terutama beberapa tahun terakhir itu, sebenarnya pemisahan antara eksekutif dan legislatif itu nggak ada. Kenapa? Itu direkayasa sedemikian rupa, ketua umum partai politik itu adalah menteri. Kalau dia menteri, maka berarti anak buahnya presiden. Sementara ketua umum partai politik itu kan punya perwakilan anggota DPR. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kalau mereka melawan misalnya mengkritik pemerintah, berarti mengkritik bosnya, ketua umum partai, mereka berpotensi untuk direkol, untuk dipecat, diberhentikan. Oleh karena itu mereka memilih ya diam saja. Ada yang menyebutkan 4D, ada yang menyebutkan 5D gitu ya. Jadi ini yang akhirnya yang Bapak sebutkan trias politika itu nggak berlaku, Pak. Jadi direkayasa seharusnya seperti yang kalau di negara yang parlementer itu memang betul-betul Perdana Menteri itu berdebat dengan anggota parlemen di parlemen itu sendiri, dan dia harus cerdas, harus bisa berdebat dan lain sebagainya. Kita di sini biar orang bodoh saja jadi presiden karena dia tidak pernah berdebat dengan anggota parlemen gitu. Tapi dia punya kekuasaan yang luar biasa mengatur. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita parah sekali, eksekutif mengendalikan atau menguasai legislatif. Kemudian eksekutif juga berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha itu. Nah, kemudian yudikatif itu Mahkamah Agung juga mereka memang dikendalikan, seorang mereka jalan sendiri. Tetapi mentalitas itu rusak. Coba sudah dua dalam kurun waktu yang gak begitu lama, sekretaris Mahkamah Agung. Yang terakhir itu Hasan lupa saya namanya. Hasan Hasbi itu teman saya sebenarnya. Itu kena OTT gitu ya. Dan itu hakim-hakimnya diduga keras juga menerima uang. Jadi ini sistem yang kita bangun ini bukannya membangun keadaan lebih baik, tapi justru korup. Misalnya ambil contoh kemarin ini, ada Taufikur Rahman Ruki, dia mengatakan itu selagi sistem seperti ini, KPK itu penegak hukum, apapun juga yang mereka lakukan tidak bisa memberantas korupsi. Selagi tidak punya presiden yang strong leadership, tapi kemudian itu tidak cukup. Tetapi Mahkamah Agung itu haruslah tidak seperti sekarang itu. Artinya menghukum dengan maksimal bagi koruptor itu sendiri. Dan mereka tidak melakukan itu. Bisa saja mereka membebaskan, mengurangi dan lain sebagainya dengan berbagai alasan hukum, tapi kemudian tidak bisa mencegah orang-orang untuk berbuat jahat. Jadi ini barangkali yang kita hadapi sekarang ini. Nah, sekali lagi kita tidak bisa lagi berharap adanya yang namanya legislatif karena merupakan bagian dari kekuasaan. Yang kita harapkan ini adalah KBPI, para tokohnya untuk terus bersuara. Kalau baik kita dukung, kalau nggak benar kita sampaikan. Jangan diam. Kemudian masyarakat sipil dimanapun berada, di kampus, di mana-mana, itu juga kita harus dorong untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sekali lagi bukan untuk apa-apa, tapi untuk
menyelamatkan negeri yang kita cintai. Jangan lagi terulang seperti dalam 10 tahun terakhir. Bagaimana kerusakan luar biasa itu. Bagaimana misalnya, Wush, ambil contoh, itu sangat mahal. Nah, Jepang menawarkan dengan sangat lebih murah, dan itu dalam bentuk G2G, government to government. Datang Cina menawarkan murah, 81 miliar US dollar, tetapi kemudian digelembungkan sampai 114 triliun, dan sekarang kemudian kita terjerat utang 116 triliun gitu. Dan suku bunga yang kita harus bayar tiap tahun itu 2 triliun. Nah, ini adalah kita sudah ngomong, saya pun ngomong masalah tersebut. Tapi karena tidak masif yang ngomong, ulama diam semua, akhirnya terjadilah seperti sekarang. Dan yang lebih memprihatinkan kita, Prabowo mengambil alih. Tapi dia mengambil alih bukan uang dari dia, tapi uang dari rakyat juga akan diambil dari APBN dan sebagainya. Nah, makanya terjadi perdebatan diskursus di masyarakat yang bukannya semakin reda semakin ramai gitu ya. Tapi kekuasaan itu penting sekali kita pegang. Kalau kita nggak punya kekuasaan, maka kita sebaik apapun kita tidak bisa memperbaiki negeri ini. Tetapi untuk merebut kekuasaan itu kembali lagi, masyarakat kita ini banyak miskin, kalau pemilu itu bisa disogok dan lain sebagainya. Maka sebenarnya dulu itu Undang-Undang Dasar 45 yang lama itu, bahwa yang memilih presiden itu adalah MPR, memilih gubernur itu DPRD. Di satu sisi ada kekurangannya, tetapi menurut saya mereka adalah tokoh-tokoh yang terbaik yang bisa memilih yang terbaik. Tidak seperti sekarang kita serahkan pasar bebas, akhirnya bisa terpilihlah orang-orang yang sesungguhnya tidak cukup kapabel untuk memimpin negeri ini, dan akhirnya yang rusak kita semua. Jadi begitu barangkali penjelasan saya. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, Prof. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya sampai juga waktu kita pada jam 7 ya, kurang 1 menit ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Musni Umar bisa menjadikan satu motivasi ya sebagai pemantik untuk kita bergerak ya, untuk melangkah, dan apa-apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan menjadi bekal untuk sebagai bahan berdiskusi, terdorong kita untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Sekira demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf dari saya bahwa apa yang kurang mungkin karena kekurangan saya. Perlu diingatkan bahwa acara ini adalah juga didukung oleh Lajisku KBPI Pusat. Bagi Bapak Ibu yang akan bersedekah, infak, zakat, silahkan dikutip, dicatat nomor rekening Lajisku KBPI Pusat untuk bisa menyalurkan amal jariah, sedekah dan infaknya, juga merutinkan infak subuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi dengan ini mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.